Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru makan MBG, semangat toh? Harus. Saya absen dulu. Adelia Nanda, sehat? Tinggal tenang perang. Alhamdulillah. Aditya, kantor F tadi. Aman toh? Siap pokoknya. Alvinza, sehat? Lemas, semangat. Anak muda. Amelia, anak muda. Semangat. Sudah siap mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila semua? Kalau siap silahkan dikeluarkan bukunya. Catatan dan buku paketnya. Keluarkan. Kemarin kita belajar tentang berpancasila dalam kehidupan global. Kita sekarang masuk ke bab 3, yaitu kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dibuka bab 3-nya ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kenapa kok kita diharapkan mampu? Ini tujuan pembelajaran ini dan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini nanti sangat penting karena dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan kita sehari-hari itu pastinya hak, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara ini banyak terjadi. Contohnya pelanggaran hak yang kalian tahu apa? Pencurian itu salah satu pelanggaran hak. Nah, pengingkaran kewajiban itu apa? Nah, bayar pajak, yang bayar pajak tidak melakukan pembayaran pajak itu sama dengan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, agar kita lebih tahu secara mendalam, kita akan bermain peran dan kita akan membentuk kelompok yang kita namakan nanti sidang mahkamah rakyat. Nah, satu kelompok ini nanti terdiri dari 5 siswa. Masing-masing siswa itu harus mendapatkan peran, minimal 1 peran. Ada juru bicara, ini nanti yang memimpin presentasi atau penyampaian dan menyimpulkannya nanti. Penyelidik hak. Penyelidik hak ini tugasnya nanti menyajikan dampak pelanggaran atau kebijakan yang kita diskusikan. Dan penyelidik kewajiban mengungkapkan pengingkaran kewajibannya. Pengingkarannya nanti apa? Itu diungkapkan lewat penyelidik kewajiban. Analisis hukum ini menyebutkan pasal-pasalnya. Hak ini melanggar pasal sekian, itu nanti ada yang bertugas itu dan yang terakhir menjadi hakim. Hakim itu nantinya moderator. Nah, setelah selesai berdiskusi nanti kita presentasikan di depan. Jadi depan ini kita buat meja kotak untuk sidang. Paham? Ya. Siap melakukan? Ya. Oke, terima kasih. Yuk, sekarang membentuk kelompok. Kelompok sudah terbentuk mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi dalam tugas ini saya kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia yaitu baru pada beriki. Nah, jadi kemarin sebelum saya masuk kelas ini saya sudah koordinasi dengan baru. Nantinya dalam tugas ini ada 2 penilaian. Penilaian pertama adalah pelajaran saya di PPKN atau pendidikan Pancasila. Yang akan saya nilai nantinya adalah tentang isi materi kalian waktu bersidang, terus landasan dalam berargumen dan sikap dalam bermain peran kalian itu nanti bagaimana, itu nilainya saya. Ini dari nanti waktu kalian presentasi. Nah, selanjutnya monggo Bu Arum untuk bahasa Indonesia. Saya di sini berkolaborasi dengan Pak Edi sebagai mata pelajaran guru PKN. Di sini saya akan menilai tugas kalian, yaitu tentang kemampuan berbicara kalian, kemudian ekspresi dan juga gestur saat kalian nanti akan mempresentasikan hasil dari tugas kalian seperti itu, dan juga penguasaan karakter serta kreativitas dan improvisasinya bagaimana seperti itu. Itu penilaian dari saya
berkolaborasi dengan tugas KPN. Nah, jadi kita harapkan nanti kalian ini bisa berperan dalam drama yang tugas yang kita berikan nanti dengan sungguh-sungguh anak-anak, karena ini akan menentukan nilai kalian selain di pendidikan Pancasila juga di bahasa Indonesia. Nah, karena baru ini nanti ada kelas ya, jadi nanti kita videokan hasil dari presentasi kalian. Setelah berdiskusi kan presentasi kalian kita videokan, nanti akan kita serahkan ke Munarum selaku guru bahasa Indonesia dan akan dinilai videonya. Nah, selanjutnya terima kasih baru bisa melanjutkan mengajar lagi. Terima kasih. Sekarang saya akan membagikan LKPD-nya untuk kelompok 1. Silakan. Bagaimana? Sudah ditentukan? Siapa yang jadi juru bicara nanti? Oh, Karis. Hakimi. Pak Hakim tulis. Oh, Iki. Hakimnya dia. Iya, ini mulai didiskusikan. Nah, DH itu adalah penyelidikan siapa, nanti ditulis perannya seperti ini. Mungkin di sini nanti dipresentasikan. Anak harus satu peran. Silakan kepada tim analisis kasus. Sampaikan laporan penyelidikan Anda mengenai kasus penyebaran berita bohong yang memicu konflik sosial. Terima kasih yang mulia Hakim. Kami akan mempresentasikan bagaimana kebebasan ekspresi yang berdasar mengakibatkan pelanggaran hak. Kami persilakan penyelidik hak. Yang mulia, kasus ini jelas melanggar hak warga negara untuk merasa aman, dihormati dan terbebas dari diskriminasi. Kelompok yang menjadi sasaran hoaks mengalami kerugian reputasi, perundungan cyber dan ancaman fisik. Hak untuk hidup damai dan dihormati telah dirampas oleh konten yang menyesatkan. Tindakan penyebaran hoaks ini didasari oleh kewajiban apa? Silakan kepada penyelidik kewajiban. Yang mulia, pelaku telah melakukan pelanggaran kewajiban, yaitu kewajiban menghormati hak orang lain. Ia menggunakan haknya tanpa serta etika dan tanggung jawab. Pengingkaran ini menunjukkan adanya pelaku terhadap ketertiban sosial dan keselamatan. Intinya yang mulia untuk berpendapat keluar dan melanggar hak orang lain karena adanya pengingkaran kewajiban untuk bertindak secara tanggung jawab dan beretika. Kebebasan tanpa tanggung jawab sama dengan konflik. Apakah ada aturan hukum yang secara spesifik dilanggar oleh penyebar berita bohong? Ada yang mulia, secara umum setiap warga negara berkewajiban mentaati hukum sesuai pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Secara spesifik, penyebaran hoaks yang mencari kebencian melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. Jadi itu adalah dasar hukumnya. Kami menyimpulkan bahwa penegakan hak berpendapat harus diimbangi dengan penegakan kewajiban beretika dan hak hukum. Kami merekomendasikan edukasi literasi digital dan sanksi yang jelas bagi pelaku. Laporan diterima. Analisis Anda sangat penting mengingatkan kita bahwa kewajiban adalah batas dari hak. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, sudah bisa masuk ke hostingnya Blogger semua? Sudah. Siap kita mulai asesmennya. 1, 2, 3, siap nih. Ya, segera dikerjakan soal-soal yang ada di situ ya. Ini, beri tepuk tangan. Selamat untuk Nur Diki yang sudah memimpin nomor 1. Apa tahu? Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita lanjut ke pembelajaran yang akan datang.
sebelum itu bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan pembelajaran hari ini? Masih semangat toh? Menyenangkan kan? Nanti kalau ada usulan kita ke depan pembelajaran apa, bisa chat lewat grup ya. Tetap terapkan dan kita menghargai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita harus jaga hak orang lain dan kita juga harus jaga dalam berkehidupan di masyarakat yang baik. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.